Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan masalah koruptor di Indonesia ya. Nah, ini kita lihat dari situs Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. KPK mengedukasi anti korupsi, tapi di KPK sendiri banyak masalah korupsi juga. Baik yang kasus saat ini melibatkan atau diduga melibatkan pimpinan KPK ya, dan juga anak buah KPK juga itu melakukan pungli di penjara dan mencuri barang bukti ya. KPK sendiri juga banyak masalah nih. Sekarang dia mengedukasi masyarakat. Aduh, Pak, sama-sama parah, Bo. Ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja nih edukasinya. Beberapa kasus korupsi di DPR dan dampaknya. Ya. Data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2024 sampai Juli 2023 ya menyebutkan sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Masya Allah, duit rakyat semua nih, Bo, dikorup. Jumlah ini terbanyak ketiga di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta 399 dan pejabat eselon 1 dan 4 349 nih, termasuk beberapa menteri nih ya. Bukan pejabat aja nih, bukan ini ya, bukan profesional aja, menterinya juga nih dan juga gubernur ya. Fakta mereka yang terlibat kasus itu yaitu mulai anggota hingga pimpinan DPR, DPRD, miris bukan. Nah, ini ada kata miris bukan, padahal di KPK sendiri juga banyak kasus korupsi juga, Bo, ya kan? Tapi nggak pernah masuk pengadilan, gitu loh, karena di sana ada kode etik. Nih contohnya Setia Novanto, ya, itu ketua DPR RI, ini memalukan banget ya. Nyoman Darmantara, anggota DPR RI, ya. Sukirman, anggota DPR RI. Ini contoh-contoh aja ya, dampak korupsi. Tingginya korupsi di kalangan anggota DPR akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya memperhatikan hak-hak rakyat ini. Praktik korupsi di lembaga tersebut memberikan dampak antara lain menurunnya kepercayaan publik. Publik makin apatis terhadap politik. Program pemerintah tidak berjalan. Nah, ini yang program pemerintah yang tidak berjalan nih. Akhirnya rakyat yang dirugikan. Karena itu kan uang rakyat. Sebagai contoh ya, kalau bangun sekolah. Jadi gedung sekolah ya. Katakan 30%-nya dikorupsi. Artinya bahan-bahannya nggak sesuai dengan RAB atau SCAP-nya ya. Nah, sehingga sekolah itu gedungnya mungkin cepat ambruk. Kalau ada gempa dikit ambruk. Satu, kedua, kursi-kursinya tidak sesuai. Ketiga, mungkin bangunannya juga harusnya dibangun 100% ya, sesuai RAB. Mungkin ada beberapa bangunannya yang tidak dibangun gitu ya. Itu seperti fasilitas toilet, harusnya toilet ada 10 kamar, hanya 8 kamar gitu loh. Ya. Mungkin ubinnya harus spesifikasi yang kelas 1, akhirnya ubinnya yang kelas 3. Begitu juga besi-besi beton. Harusnya sesuai dengan spek, tidak sesuai. Berikutnya juga pembangunan jalan. Gitu ya. Jadi jalan itu akhirnya cuma 3 bulan bertahan terus rusak lagi, bangun lagi. Atau 6 bulan bertahan, rusak lagi, bangun lagi gitu ya. Jadi rakyat tuh membangunnya menyumbang pembangunan bisa 2-3 kali pada katakan jalan yang sama gitu ya. Aduh, parah nih. Ya. Ini DPR. Nah, rakyatnya harus tahu bahwa rakyat itu bayar pajak gitu loh, ya. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai 250 juta ya, tarifnya 15%. Ya, ini karyawan ini karyawan yang bayar pajak ya. Kalau kita bekerja, kita penghasilan di atas 60 juta setahun ya, sampai dengan 250 juta adalah tarif 15%. Tuh, sampai 30%, bahkan yang baru itu 15% ya. Ini rakyat yang bayar nih, Bo. Ya. Kita lihat lagi pajak apa lagi nih. Nah, PPN. PPN tadinya 10% tahun 2002 naik menjadi 11%. Nah, ini rakyat harus tahu PPN nih. Jadi PPN itu dikenakan ya pada harga jual.
ya, pergantian, terus nilai import, nilai ekspor, atau nilai lain-lain. Ini kalau kita rakyat ini belanja di supermarket ya, itu kan kena PPN dari 10% naik jadi 11%. Makanya ini daya beli masyarakat akhirnya menurun ya. Jadi masyarakat mau nggak mau hanya membeli sembako aja yang diperlukan gitu ya, nggak membeli barang-barang elektronik yang canggih-canggih yang mewah-mewah lagi gitu, seperti HP dan peralatannya ya. Jadi masyarakat hidup seadanya aja gitu ya. Nah, ini sumbangan masyarakat kepada APBN ya, kepada untuk berjalannya roda pemerintahan gitu. Berikutnya tarif ini PPN, tarif PPH. Ini PPH perusahaan ya. Jadi warga yang punya perusahaan menengah, nah itu apabila untung kena pajak ini. Tarifnya 20%, sekarang udah 22% ya, kali setengahnya mungkin. Nah, besok lagi masyarakat nih, rakyat atau karyawan disuruh bayar 2%. Ya, sedangkan karyawan 1% ya. Dan macam-macam lagi nih kalau BPJS ketenaga kerjaannya. Gitu. Tergantung lokasi wilayah. Kalau lokasi pertambangan dia lebih banyak lagi variasinya. Jadi masih banyak ini variasi iuran BPJS ketenaga kerjaannya, nggak hanya yang sederhana seperti ini ya, gitu loh. Nah, berikutnya lagi rakyat harus bayar BPJS nakes ya, ini karyawan harus bayar. Perusahaan menanggung 4%, karyawan itu 1% dari gaji ya, dari gaji yang diterima ya. Jadi BPJS kesehatan itu masih karyawan juga yang nanggung 1%, perusahaan 4%. Ini para karyawan atau para rakyat harus tahu ya. Berikut lagi PBB ya. PBB nih, masing-masing rumah tuh harus bayar, tanah, rumah harus bayar PBB ya, gitu loh. Berikutnya lagi kalau mau merokok bayar cukai rokok gitu ya. Jadi rakyat ini udah dikepung pajak, sementara hasil pajaknya dikorup. Jadi koruptor ini bukan hanya mengambil uang negara ya, atau uang rakyat berbentuk pajak itu, bukan diambil hanya itu aja diambil koruptor, tapi kebijakannya mengarah ke korup gitu, menguntungkan kelompok-kelompoknya. Dari undang-undang yang dibuat, peraturan yang dibuat, itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Jadi korup itu bukan hanya uang, dari undang-undang yang dibuat, peraturan yang dibuat itu, atau kebijakan yang dibuat juga itu mengarah kepada keuntungan kelompok-kelompok dia juga gitu loh. Jadi makanya rakyat banyak yang makin miskin, sengsara, terus cari kerjaan susah gitu ya. Ngerti ya? Paham ya di situ ya. Nah, ini jadi ada, terus merokok juga ada cukainya. Kembali lagi kita ke PPN ya, nilai ekspor atau nilai import ya, itu dikenakan PPN. Nah, sebagai contoh nih ya, kalau import bahan baku obat-obatan kena PPN. Dari importir tertentu kena PPN ya. Nanti disalurkan ke farmasi, katakan itu ya, bahan baku obat-obatan. Nah, berikutnya harga obat itu naik gitu loh. Jadi PPN ini bebannya ada di pemakai langsung gitu, pemakai terakhirnya yaitu rakyat juga. Itu obat-obatan. Terus motor atau mobil ya, bahan pokoknya itu mobil, beberapa komponennya itu impor, dikenakan PPN ya. Nah, PPN-nya nanti produsen akan mengenakan PPN-nya kepada end user atau pembeli terakhir ya, rakyat juga. Ya, tinggal berputar aja itu PPN gitu ya. Yang terakhir yang kena karena harga jual mobil atau motor tuh lebih tinggi karena ada PPN-nya di situ ya, gitu loh, ngerti ya. Dan jadi bahan-bahan baku import itu kena PPN, dan PPN terakhirnya ditanggung pembeli ya, itu rakyat juga gitu loh. Kalau ekspor biasanya ekspor ini ya, barang tambang, minyak goreng, itu yang ekspor yang diunggulan ya gitu. Nah, jadi rakyat harus mengerti bahwa rakyat itu menyumbang hampir 77%
sampai 80% untuk APBN yang setiap tahunnya, di mana APBN itu untuk hampir 70% juga buat gaji atau biaya rutin negara gitu, roda pemerintahan. Ya, jadi ini harus diingat, gaji pegawai negeri, gaji TNI Polri, dan juga BUMN juga boleh dikatakan seperti itu ya, karena BUMN itu pemiliknya rakyat juga, pemilik negara, pemegang saham utamanya ya rakyat juga. Jadi yang menentukan pola-pola gaji atau struktur gaji BUMN itu ya pemerintah juga gitu, lewat menteri BUMN gitu, baru ke perusahaan BUMN itu masing-masing ya. Jadi pajak kita ini untuk membiayai gaji-gaji pegawai negeri itu, termasuk gaji anggota DPR, gaji presiden, gaji menteri, gaji panglima TNI, itu dari uang rakyat semuanya gitu loh ya. Jadi mohon deh bos-bos jangan dikorup dah, atau korupnya dikit-dikit aja dah gitu ya. Kalau kita lihat kan pemilu ini anggarannya hampir sekitar 76 triliun ya, karena antisipasi ada pemilihan 2 kali gitu ya, pemilihan pilpres terutama 2 kali. Ini kan pemilihan langsung ini kan bersamaan, anggota DPR juga, DPRD juga, gubernur juga, bupati juga, DPRD juga, wali kota juga, jadi bersamaan ini. Jadi biayanya tinggi di 1 kali aja gitu ya, 1 kali pemilu. Nah ini yang pilpresnya akan ada ronde kedua katanya gitu, diperkirakan, jadi biayanya membengkak gitu ya. Nah ini itu biayanya dari rakyat juga, karena dari APBN. Jadi apabila dari APBN tuh rakyat, nah perlu disadari juga oleh para pejabat-pejabat di sana bahwa itu hasil kerja keras, keringat, air mata rakyat gitu loh, untuk gaji mereka, untuk melakukan proyek-proyek pemerintah gitu ya. Mohon jangan dikorup, dan kebijakannya juga yang pro rakyat gitu loh, rakyat banyak, sehingga kesejahteraan rakyat itu meningkat tahun demi tahun, tahun per tahun gitu. Jangan yang hadir koruptor aja di sini nih. Gitu kan? Program pemerintah tidak berjalan karena koruptornya banyak. Ya, kalau koruptor yang anggota DPR kan dia minta komisi. Setiap ada undang-undang atau ada peraturan yang dibuat, dia minta komisi, atau dia juga jadi pemeras. Ya, pemeras kasus-kasus koruptor seperti BTS itu kan katanya ada uang yang mengalir lewat staf ahli DPR Komisi 1 banyak 70 M, tapi itu belum diusut kemana itu ya. Itu baru dugaan-dugaan yang udah terjadi kan banyak banget nih. Contohnya nih Setiawan Nopianto nih ya, udah kabur-kaburan lagi gitu loh. Ini kasus IKTP loh, kadang main petak umpet dengan KPK, dan KPK sendiri juga waktu itu lambat karena takut, ini kan ketua DPR gitu loh, main petak umpet. Dan sebagian juga itu kasus IKTP banyak yang kembalikan uangnya tapi nggak ditahan gitu loh. Yang udah di pengadilan ada referensinya bahwa terima 500.000 US dollar, dikasih 150.000 US dollar, nolak, mintanya 500.000 US dollar katanya. Itu nggak ditahan, mungkin udah kembalikan. Nah itu udah puluhan tahun ya kasusnya begitu ya, nggak ada kejelasan. Yang udah mengembalikan nggak ditahan, kasusnya berhenti gitu loh, nggak gimana tuh. Nah ini ya, Setia Novanto bukan ketua DPR yang pertama kali ditahan kasus korupsi, bukan. Ada beberapa kali ketua DPR ditahan dengan kasus korupsi. Ini kan memalukan ini. Jadi kalau anda yang profesional kerja di luar negeri, anda nggak akan dapat posisi strategis, paling jadi ya manajer doang lah. Karena apa? Jarang anda mendapatkan posisi strategis karena image-nya udah jelek. Ketua DPR di Indonesia ini hanya presiden dan wakil presiden yang belum ditahan. Kalau di Korea itu presiden udah pakai baju 3 presiden, bahkan yang wanita itu presiden terakhir itu ditahan karena kasus suap pada saat pemilu ya. Nah itu di Korea, di Indonesia lain.
gitu. Jadi di Indonesia itu koruptornya canggih-canggih dan juga ini menyebar gitu, hampir setiap daerah ada koruptornya. Nah, makanya rakyat itu nggak heran masih ada jembatan jembatan yang gantung, anak-anak sekolah menyeberang ya di atas sungai-sungai yang beraliran deras gitu. Dana BOS juga banyak korupsinya. Dana BOS itu yang dialirkan oleh pemerintah ke beberapa SD, SMP, SMU maupun sekolah muslim ya. Nah itu dikorupsi juga. Dana BOS, bantuan desa, ada. Ya. Jadi kapan majunya Indonesia nih kalau begini? Dan dia akan lanjut terus karena mental kita udah mental koruptor gitu. Ya, dari awal itu udah mental koruptor. Jadi merebut kekuasaan, berkuasa, setelah itu korup gitu loh. Itu yang terjadi sepanjang reformasi gitu. Sementara aktivis koruptor udah berubah jalur, semua kebanyakan tinggal 1-2 aja aktivis koruptor itu. Gitu ya. Jadi kasihan deh jadi rakyat nih. Begitu aja, mudah-mudahan rakyat mulai terbuka matanya bahwa anda ini penyumbang pembangunan, karena dari pajak yang dipungut dan juga pajak-pajak baik terus juga pengurusan perizinan ya. Jadi itu namanya penerimaan negara bukan pajak. Berikutannya tambah lagi pungli-pungli ya. Itu rakyat udah stres dah sebenarnya. Saya pikir gitu karena mereka akhirnya terakhir setelah pensiun udah usia 50 sampai 60 mereka baru merasakan bahwa mereka tuh hanya diperas selama ini kehidupannya gitu ya, sepanjang kehidupannya gitu. Ya, begitu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.